Halo semuanya, gimana? Udah siap buat belajar sejarah lagi nggak? Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu sejarah atau pengertian sejarah menurut bahasa, menurut para ahli. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi ada 3 unsur penting dalam sejarah yaitu manusia, ruang, dan waktu. Oke, next slide. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang manusia dan sejarah. Jadi, manusia dan sejarah itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan sejarah adalah peristiwa hasil dari perbuatan manusia. Tanpa manusia, maka tidak ada sejarah. Nah, dengan demikian, sejarah diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu dalam kehidupan umat manusia. Jadi peristiwa sejarah itu biasanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Oke, next slide. Nah, dalam sejarah ada 3 unsur utama atau 3 unsur penting dalam sebuah peristiwa sejarah. Yang pertama ada manusia, yang kedua ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Jadi ada 3 unsur utama dalam sejarah, manusia, ruang, dan waktu. Oke, next slide. Yang pertama, unsur manusia. Manusia dalam hal ini berperan penting dalam peristiwa sejarah, disebut juga sebagai aktor utama yang dapat menentukan suatu peristiwa sejarah. Manusia juga terlibat dalam pembuat sejarah. Mempelajari sejarah sama dengan mempelajari sejarah manusia. Nah, selain itu, manusia juga berperan sebagai objek sejarah yang mengandung arti bahwa manusia adalah pokok kajian, penelitian, bahasan, dan lain-lain dalam sejarah. Nah, selain sebagai objek, manusia juga sebagai subjek, mengandung arti bahwa manusia adalah pelaku sejarah, aktor sejarah, ataupun pembuat sejarah. Maka, sejarah pada hakikatnya adalah hasil perbuatan manusia. Unsur pertama tadi kan adalah manusia. Manusia ini bisa berperan sebagai objek sejarah ataupun sebagai subjek sejarah. Kalau sebagai objek, manusia itu menjadi pokok kajian atau penelitian, sedangkan manusia sebagai subjek itu adalah pelaku, aktor, ataupun pembuat sejarah. Sampai sini paham ya? Jadi poin utama unsur manusia itu manusia sebagai subjek dan objek. Kalau subjek itu menjadi pelaku dalam sejarah, objek itu menjadi kajian dalam penelitian. Oke, next slide. Yang kedua, selain ada unsur manusia, ternyata ada unsur ruang. Unsur ruang di sini ada gambar bola dunia ya, atau ada gambar bumi. Nah, dalam sejarah, ruang menjadi unsur penting yang harus ada. Ruang ini adalah tempat terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan aspek geografis. Setiap manusia yang tinggal di suatu tempat akan memiliki pola pikir dan sistem budaya yang diperoleh dari leluhurnya. Nah, jadi tadi manusia itu kan sebagai aktor, pelaku, atau pembuat sejarahnya. Biasanya manusia ini kan tinggal di suatu ruang atau di suatu tempat. Nah, tempatnya ini ada di sini ya, ada di bumi. Nah, peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang ataupun tempat. Unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Jadi, manusia menjadi pelaku dalam sejarah, kemudian ruang atau tempat itu membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi atau nyata. Nah, dengan demikian, sejarah manusia merupakan proses interaksi dengan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi pada ruang atau tempat tertentu. Contoh ruang itu misal di Indonesia. Ruang itu atau tempat yang berkaitan dengan aspek geografis. Nah, berikutnya, selain ada unsur manusia dan unsur ruang, yang terakhir ada unsur waktu. Unsur waktu maksudnya adalah manusia hidup tidak terlepas dari waktu. Waktu ini berkaitan dengan 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, mempelajari sejarah bukan mempelajari sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang terus bergerak sejalan dengan perjalanan waktu.
Jadi selain ada unsur manusia sebagai pelaku atau pembuat sejarah, ada unsur ruang, tempat manusia itu membuat sejarah, dan ada unsur waktu. Waktunya itu bisa masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Nah, dengan demikian, setiap peristiwa sejarah berada dalam kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang waktu sebelumnya. Nah, unsur penting pertama dari sejarah adalah kejadian masa lalu yang terkaitan dengan masalah waktu. Nah, sampai sini paham ya, 3 unsur penting sejarah: ada manusia, ruang, dan waktu. Oke, selanjutnya. Nah, dengan demikian, adanya konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai sebuah subjek ataupun pelaku sejarah. Singkatnya, manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya unsur tempat dan waktu, karena dalam perjalanan hidupnya manusia selalu berkaitan dengan perjalanan waktu yang terjadi pada suatu tempat di mana manusia itu melangsungkan aktivitas hidupnya. Nah, 3 unsur utama dalam sejarah tadi ada manusia, ruang, dan waktu. Ketiganya saling berkaitan dan berinteraksi secara kronologis dan berkesinambungan atau berkelanjutan dalam membentuk suatu peristiwa sejarah. Jadi dalam hidupnya manusia itu diikat oleh waktu dan juga ruang. Adanya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang. Masa lalu akan menentukan masa sekarang akan menentukan masa depan. Nah, dengan demikian, sejarah tidak hanya berbicara mengenai masa lalu, melainkan membahas tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, manusia itu unsur terpenting dari sejarah, karena setiap peristiwa sejarah sangat berkaitan dan melibatkan manusia. Kemudian, ruang, yaitu tempat di mana terjadinya suatu kejadian yang menjadi bukti sejarah itu benar-benar terjadi atau nyata. Dan yang terakhir, waktu, yaitu saat terjadinya peristiwa sejarah dan dapat menjelaskan kronologis dalam kajian sejarah. Oke, kira-kira sampai sini kalian sudah paham belum? Kalau sudah paham, coba tuliskan di kolom komentar tentang pendapat kalian terkait 3 unsur penting dalam sejarah. Oke, see you di next video. Terima kasih.